Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sesaat lagi, Suto Sinting mendapat informasi yang sangat diharapkan dari Pramal Pikun. Tiba-tiba ada sesosok yang menguping pembicaraan mereka. Siapakah sosok itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Cepat pula tangan kanan pendekar mabuk berkelebat naik sampai telapak tangannya yang merapatkan jari itu berhenti di depan pipinya. Terus, brak! Kaki yang sudah meluncur itu membalik sebelum menyentuh tangan pendekar mabuk. Hampir membuat perawan sesat terpelanting jatuh kalau tidak segera ditopang oleh tangan kurus Pramal Pikun. Jangan coba-coba meremehkan aku ya, hadiknya kepada Suto. Perawan sesat, kau ini sudah diselamatkan nyawamu oleh Suto. Bukannya berterima kasih, malah mengancam. Tukas Pramal Pikun. Perawan sesat menuding tegas di depan hidung Pramal Pikun. Kau jangan turut campur urusanku kalau mau punya umur panjang. Pramal Pikun dan pendekar mabuk justru terkekeh geli melihat kegalakan perempuan yang tadi hampir mati itu. Perawan sesat menggeram gemas. Cepat sekali, perawan sesat berlari dalam satu lompatan demi lompatan bertenaga ringan. Ia sengaja menyuruh Suto mengikuti arah kepergiannya dengan maksud untuk mengukur kecepatan gerak Suto dibandingkan dirinya. Perawan sesat tetap menunjukkan kekerasan jiwanya dan tak mau menampakkan rasa tertariknya kepada pendekar mabuk. Bahkan, ia sering unjuk ilmu pada Suto yang oleh Suto hanya ditertawakan dalam hati. Seperti kali ini, ia berlari cepat sekali bagaikan kilasan anak panah yang kecepatannya tak mampu diikuti oleh pandangan mata. Ia sengaja menyuruh Suto mengikutinya dan ia yakin Suto kebingungan mengikuti gerakannya. Pada satu tempat terindang, perawan sesat sengaja berhenti dan berpaling ke belakang. Ia tidak melihat Suto berada di sana. Ia tertawa sendiri, merasa berhasil memperdaya Suto sehingga pria tampan bertubuh kekar itu tidak mampu mengikuti kecepatan geraknya. Perawan sesat pun berseru, "Hei Suto, ayo lekas susul aku. Jangan seperti pengantin sunat langkahmu, Suto." Terdengar jawaban agak jauh. Aku di sini, perawan sesat." Seketika itu juga perawan sesat terperanjat kaget. Ia palingkan wajah ke arah depan. Ternyata pendekar mabuk sudah berdiri di atas sebuah pohon kira-kira 20 langkah lebih dulu darinya. Suto berdiri sambil bersandar pada sebatang pohon. Senyumnya mekar di wajah tampannya yang membuat perawan sesat menggeram gemas sekali. Edan, ternyata dia lebih cepat dariku. Dia sudah ada di depanku. Malu aku kalau tidak melecehkan dirinya. Perawan sesat melompat satu jejakan kaki. Tubuhnya sudah mencapai tempat di mana pendekar mabuk berdiri sambil menenggak tuaknya. Mata Suto sudah mulai memerah, tanda mulai dihinggapi perasaan mabuk. Tapi agaknya
Suto Sinting tetap mampu mengendalikan segala rasa dan pikiran, bahkan tampak lebih tajam dari sebelum ia dikuasai oleh kemabukannya. Apakah arah Bukit Garinda masih jauh? Tanya Suto. Masih beberapa hari lagi, jawab perawan sesat. Kalau kita tempuh dengan kecepatan lari seperti tadi, mungkin hanya memakan waktu sehari semalam. Kita harus bisa tempuh dengan kecepatan siluman. Apa itu kecepatan siluman? Suto kerutkan dahi mirip orang tolol. Sikapnya membuat perawan sesat tertawa mirip kuntilanak. Tawa bersuara serak itu terhenti dan berganti kata-kata yang tetap bersuara serak-serak basah. Kecepatan siluman adalah kecepatan batin yang tidak menggunakan otot tubuh kita. Seperti misalnya, kita akan mencapai gundukan tanah yang membukit itu. Kita tak perlu berlari cepat seperti tadi. Cukup dengan satu kedipan mata, sudah bisa sampai ke puncak gundukan tanah itu. Contohnya seperti ini. Perawan sesat segera tunjukkan kebolehan ilmu silumannya. Ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang-panjang. Dadanya menjadi penuh dengan gumpalan napas. Tangannya bergerak memutar di depan wajah bagai orang menari lemah gemulai. Jika napas dihentakkan lewat hidung, maka tubuhnya akan lenyap dan muncul di puncak gundukan tanah yang membukit itu. Sebelum ia hentakan napas lewat hidung, tiba-tiba ia mendengar suara Suto Sinting berseru. Woi, lekaslah, jangan lama-lama. Napas tak jadi dihentakkan. Begitu mata dibuka, perawan sesat kembali terperangah melihat Suto sudah lebih dulu ada di atas gundukan tanah yang membukit itu. Ia melambai-lambaikan tangan memanggil perawan sesat. Geram perawan sesat semakin menjadi. Ih, kurang ajar. Dia lebih cepat pindahkan diri ke sana. Tinggi juga ilmu orang itu. Aku kalah cepat dengan ilmu silumannya. Rupanya ia tadi belagak bodoh di depanku. Segera perawan sesat menyusul Suto ke atas bukit. Tubuhnya tiba dengan cepat di atas bukit-bukitan itu. Tetapi ia kehilangan pendekar mabuk yang mencari-cari Suto yang ternyata sudah berada di bawah pohon rindang jauh darinya. Gerakan menenggak bumbung tuak terlihat samar-samar. Sekali lagi perawan sesat menggeram penuh kejengkelan. Ih, dasar Sinting. Didekati malah sudah kabur sejauh itu. Dan betul dia. Aku tak bisa mencapai tempat sejauh itu hanya dengan satu jurus saja. Harus memakai 2 jurus alias 2 langkah siluman. Ia benar-benar mempermainkan aku. Membuatku malu jika begini. Sayang sekali dia tampan dan menggairahkan. Kalau tidak, sudah kuhajar habis dia. Hei, cepat! Suto Sinting melambai dengan suara kecil karena jauhnya. Perawan sesat hanya menggeram dalam hati dan berkata, pantas kalau Nyai Lembah Asmara terpikat pada lelaki tanpa pusar itu. Selain tampan dan menggairahkan, ia juga berilmu tinggi. Sulit sekali aku menghindari rasa tertarikku kepadanya. Hasratku sejak tadi menyala-nyala inginnya, tapi agaknya ia tidak tergiur padaku. Aku harus menggunakan ilmu pelek sukma biar dia terpikat dan mau diajak di bawah pohon itu. Kejap berikutnya, perawan sesat sudah tiba di tempat Suto duduk santai di bawah pohon rindang. Dengan cepat, ia tatapkan pandangan matanya ke mata Suto. Senyum Suto mekar ketika dipandang perempuan itu. Kejap kemudian, napas perawan sesat disentakkan lewat hidung. Pelan tapi berbahaya, karena itulah yang dinamakan ilmu pelet sukma yang mampu membuat setiap lelaki mabuk birahi. Tetapi ada satu keanehan yang dirasakan oleh perawan sesat. Ketika napasnya terhempas lewat hidung tadi, tiba-tiba napas itu memantul balik, terasa masuk kembali ke dalam hidung. Namun hati perawan sesat sangsi akan hal itu karena perasaan seperti itu belum pernah dialami.
Peristiwa berbaliknya hembusan napas itu belum pernah terjadi. Perawan sesat tetap harapkan Suto mulai tergiur dengan kemolekan tubuhnya. Perawan sesat mulai memamerkan belahan dadanya yang sungguh-sungguh montok itu. Pendekar mabuk tertawa kecil dengan mata merah. Karena mabuk, ia segera berdiri dan perawan sesat ikut berdiri. Kemudian dalam sekejap, Suto melompat pergi bagai tak peduli. Suto! Perawan sesat bagai merengek tak mau ditinggal. Ia menyusul Suto dengan gairah cinta yang meledak-ledak dalam dadanya. Ia ingin memeluk Suto dan mencumbunya habis-habisan. Tapi Suto suka ditangkapnya. Suto melesat lagi menjauh sambil menghamburkan tawa bagaikan menggoda. Perawan sesat bertambah penasaran mendengar suara tawa Suto. Ia mengejar untuk menangkap Suto dalam pelukan. Tapi Suto melesat ke atas dan hinggap di salah satu dahan pohon. Hiat! Suto, turunlah. Peluklah aku Suto. Seru perawan sesat sambil sibuk merayapi tubuhnya sendiri. Suto Sinting tertawa-tawa sambil duduk di dahan menenggak tuak dalam bumbung. Berhasilkah perawan sesat mendapatkan apa yang diinginkan dari Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.